Kamu tuh cukup banyak banget dapat spotlight ya, perhatian ketika kemarin kamu ke sana, ke wilayah terdampak bencana begitu. Ya, Jadi berapa hari kemarin udah ke sana? kemarin itu total kan kita turun di Medan, Mhm, Pak. Jadi truk barang itu Jakarta Medan, kami personil dari Jakarta, pesawat komersil Jakarta Medan. mhm. Jadi Oh dari jadi itu Medan, bantuan itu diangkutnya itu melalui truk dari Jakarta ya? ya karena barangnya banyak yang pertama. Mhm, Yang kedua kami nggak mau terlalu lelet di birokrasi ketika minta bantuan lembaga lain gitulah. mhm, Ya kita udahlah fokusnya adalah segera memberikan bantuan ke masyarakat Aceh. mhm, Nah, dari Medan kita ke Aceh, Tamiang dan Aceh Timur. Karena mhm, donasi batch 1 kemarin itu memang diperuntukkan untuk Aceh Tamiang dan Aceh Timur. mhm, Terutama Aceh Tamiang gitu ya. mhm. Jadi total mungkin kita ada ke Aceh Tamiangnya itu 4 hari lah. Di Tapi kok Aceh Tamiang itu 4 hari? ya tapi kalau di Medannya mungkin sama totalnya 6 hari lah kurang Mhm, lebih. mhm. Jadi 10 hari di sana, begitu. Yes. Nah, apa yang kemudian eh, yang ada di dalam pikiran kamu pada saat kamu bisa ke sana untuk memberikan bantuan dan wilayah mana saja yang kemudian paling kamu ingat, ini parah banget ya, ini memang udah nggak tersentuh nih gitu bantuan. Pertama saya pengen bilang agak apa ya. Ini seperti mustahil gitu loh. Kenapa mustahil? Karena visualisasi seperti ini saya selalu lihatnya di film, di Netflix, di series, di mentok di Instagram. Hmm, Dan ternyata ketika turun langsung, gila ini beneran, beneran ada. Truk di atas truk, rumah di atas rumah, hmm, rumah hilang, sisa pondasinya aja dan lain sebagainya itu satu pengalaman yang sangat-sangat mencekam ya. hmm, Tapi kalau boleh jujur, rasa mencekamnya itu kalah dengan rasa haru. hmm, Karena mungkin kami di sana 4 hari, 5 hari gitu ya, tidak layak untuk bilang bahwa kami lelah. Gitu. hmm, Karena kami menghirup debu yang begitu luar biasa di sana. hmm, Kemudian listrik yang begitu padam, makanan yang begitu terbatas, sanitasi yang begitu terbatas. hmm, Tapi kan mereka di situ udah nyari sebulan. Jadi rasanya kami bilang lelah tuh nggak pantas. Karena mereka, saya nggak bisa bayangin Mbak gitu. Mereka 3 minggu tidur dengan dingin gitu ya, hmm, tanpa kelambu, tanpa kasur, selimut, hmm, nggak ada listrik. hmm, Beberapa baru ngabarin keluarganya itu ya di beberapa hari terakhir. hmm, Dan jangan lupa mereka bisa tetap tersenyum itu bagi saya mustahil aja. Tadi hmm, saya bilang. Makanya rasa haru saya melihat mereka tersenyum itu rasa mustahil. Itu yang membuat saya dan teman-teman memilih untuk bersuara. Saya jujur nggak peduli mau dapat optics apa spotlight popularitas bagi saya itu bullshit belakangan Mbak. hmm, Tapi saya cuman mencoba menjadi penyambung lidah masyarakat aja. hmm, Karena mereka semua yang ngomong gini Mbak. Mas Firdian, saya nonton Mas dan tolong titipkan aja ya Mas. Apa yang kami bawakan di sini. hmm, Yang jelas kami tegar, tapi kami tidak bisa sendirian. Kurang lebih gitulah Mbak ya hmm, bahasanya. hmm, Makanya saya ketika bikin video pun in state of marah yang provokatif, saya justru lebih ke quote unquote marah yang mengemis kayak ayo dong Pak Presiden, hmm, ayolah Pak Menteri gitu. hmm, hmm, Ini beda nuansanya dengan ketika saya berkali-kali turun aksi gitu, RUU KUHP, KPK, hmm. atau kemarin Perhara Agustus. Yang ini tuh Apa yang kemarahan mengemis. apa yang membedakan? Karena ketika kita membicarakan berbagai krisis eh, sebelumnya gitu Hmm, ya, atau berbagai peristiwa politik dan juga sosial sebelumnya, misalnya kayak tadi Prahara Agustus kemarin, hmm, aksi Agustus September, kemudian Indonesia Gelap, hmm, peringatan darurat. hmm, Di situ ada unsur bahwa oke ini masih ada nuansa politiknya nih hmm, tentang undang-undang ini pro atau hmm, hmm, tidak. hmm. Ya masih bisa lah diperdebatkan. Tapi kalau ini Tapi adalah bencana, tapi kalau ini adalah pure memang kemanusiaan, humanity. iya orang mana yang harus kontra bencana? Makanya saya suka mikir sama orang yang hari ini menolak bencana nasional karena apa ruginya gitu. Apalagi statement misalnya menolak bencana nasional dikerahkannya oleh eh,
ya so called buzzer gitu di media sosial. Bagi saya kayak jahat. Jatuhnya sekarang tuh udah jahat banget gitu. Orang di sana benar-benar membutuhkan bantuan yang cepat ya. Ada kata cepat dan masif gitu dan tepat. Jadi nggak ada unsur politik praktis di sini gitu. Kenapa presiden harus ngukur? Bagi saya Pak Presiden bisa all out. Karena memang di bawah pun masyarakat Aceh masih percaya Indonesia kok. Nah, jangan sampai terlambat aja. Oke, menurut Ferdi, presiden bisa all out. Itu artinya Anda menilai hari ini sampai hari ini presiden belum all out gitu bersama dengan pimpinannya atau Iya. bawahannya begitu? Karena kita punya komparasi aja. Ketika bencana Aceh ini sekarang atau Sumatera, bahkan Gubernur Aceh kan mengatakan ini seperti tsunami kedua. Lebih-lebih lagi teman-teman yang ada di sana, warga di sana mengatakan dalam beberapa aspek ini jauh lebih mengerikan dibanding tsunami Aceh. Karena ada banjir susulan dan begitu banyak akses terputus gitu ya. Bahkan setahu saya korban jiwa pun sudah melebihi bencana di tsunami Aceh 2004. Tolong cross check lagi nanti. Tapi yang jelas kala itu kita punya referensi bagaimana presiden saat itu SBY berarti ya membuat berbagai kegiatan misalnya seperti ngantor di sana, terus membuat berbagai program rehabilitasi, bahkan bentuk badan ya. Badan rehabilitasi dan juga rekonstruksi Yes. begitu. Apa yang dilakukan oleh SBY pada saat di Betul. tsunami Aceh begitu.